Jangan Deal. Jadi tidak ada saling potong-potong. Kenapa? Lu Enggak, kenapa? Iya, Udah. kenapa? Mau apa? Lu mau apa? Oke, sekarang gini. Kenapa? Gini, Amat lu. Anehnya nih, dimasukkan pasal HAM, pelanggaran HAM. Ini biar publik tahu, yang digugat pemerintah Republik Indonesia. oh, Ceki, Presiden Republik Indonesia. Ini kasus yang mau dipatok ini pasal berapa, bro? Apa alasan penolakannya? Saya ingin sidang berjalan. Saya ingin Pak Jokowi duduk untuk menjelaskan semua itu. Saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum, Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan, Bang. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. orang besar. Ya. Ditujukan ke kamera, Bang. Volumenya boleh digedein lagi bang? Sorry. Dilihat di sana, Bang. Maaf. Lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Halo, apa kabar Sobat iNews? Balik lagi di Bikin Terang. Kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga ada... Saya Rizky Hasan. Oke, ya Mas Rizky, ini kita lagi mau bahas mengenai kasus yang masih terus bergulir, Ya, begitu ya. masih ramai ya. Masih ramai dan juga ada beberapa fakta-fakta dan juga kasus-kasus yang terbaru gitu ya, mengenai dengan dugaan kasus ijazah Jokowi. Ya, bukan ijazah palsu Yes. Pak Jokowi. Tapi babak barunya adalah kemarin sempat akan ditahan gitu kan, dilakukan penahanan. Kemudian ada penangguhan penahanan. Nah, kita buka dari kenapa bisa ditangguhkan penahanannya. Ada abang kita, ada Bang Ade Darmawan ya, Sekjen Peradi yang sudah hadir di sini. Terima kasih ya, Bang. Abangku. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bang dan juga ada Bang Azam Kam selaku Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selaku kuasa hukum dari Roy Suryo. Baik. Oke, pertanyaan pertama nih. Kalau menurut kacamata hukum, saya ke Pak Azam dulu. Kenapa itu kemudian bisa ditangguhkan penahanannya? Di KUHAP semua diatur. Sebenarnya konteksnya begini. Pada saat kita mencoba untuk berbicara di beberapa, itu kan ada tim 16 jaksa itu. Nah, pada saat itu kan kita sudah membangun satu konstruksi hukum. Ini kasus yang mau dipatok ini pasal berapa, bro? Ya memang pencemaran, Bang. Oke. Sama fitnah, oke. Pencemaran dan fitnah pasalnya? Iya, 311 fitnah, 310 karena yang lama kan. Ya, 433 yang baru sama 434 yang baru ya. Nah, jadi kalau begitu saya bilang bagaimana proses begini ini mau ditahan? Ya Bang, kami akan artinya nanti akan kami sidik untuk bertanya dan segala macam. Ya, saya bilang gitu. Jadi dalam sejarah saya bilang itu gak pernah ada namanya dua kasus ini yang seharusnya kan bingung. Perkara 310 itu harus dibedakan. Apa 310? Apa 311? Tidak bisa digaduh. Jadi satu. Saya bilang gitu. Saya pernah melaporkan Hotman Paris ya dalam kasus Pak Jaya yang melaporkan Jaya. Waktu itu kasus Jessica Mirna. Ya. Pada saat dilakukan karena Hotman Paris mengatakan di sebenarnya Ayus TV kalau tidak keliru waktu itu mengatakan bahwa Jaya bukan S2, lu diem lu ini. Pak Jaya diam aja. Tapi telah terakhir konteks saya lapor ke Polda. Nah, pada saat kita ajukan dua perkara pasal, Polda Bang, salah satu aja Bang. Oke, kalau salah satu fitnah, ya Bang ada anunya, ada, kita bawa itu. Oke, kan begitu kita bawa pembuktian itu. Nah, ribut, akhirnya pun ya sudah di model damailah. Zaman itu nggak ada RJ, yang baru ini ada RJ KUHAP, gitu lah ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ini penggabungan semua perkara, pasal, mau ada ITE, 32, ada 35, sebahan lah ya untuk
bagaimana bisa menangkap, kan begitu. Menangkap pun kemarin salah prosedur. Salahnya di mana? Pertama, Anda seorang media pasti mengikuti koruptor. Koruptor jadi tersangka, dikirimi surat masih. Ingat loh, Ya. koruptor dikirimi surat masih sama KPK untuk pemeriksaan dengan waktu yang ditentukan. Kalau kita bicara KUHAP ada batas waktu 3 hari. Nah, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru sama. Di 112 nomor 8 tahun 1981 yang lama, 112 dan 113 KUHAP itu. Batas waktu 3 hari sebelum dia datang diberi. Kalau dia tidak datang yang kedua kalinya, dipanggil dengan batas waktu yang sama, baru ada penjemputan paksa. Satu 3 kali. Itu kebijakan. Oke. Ya, yang aturan di situ ditambah juga pasal 100 KUHP yang baru ayat 5 sama 2. Ditambah lagi diperkuat pasal 97 KUHP bahwa harus di poin 2 dipanggil 2 kali. Kalau sudah dipanggil 2 kali dengan jangka waktu 3 hari atau 5 hari, ternyata tidak, maka dilakukan penjemputan. Kita waktu penyidikan, pertama si Gofur, kedua saya tanya kepada penyidik, ini pemeriksaan apa? Diam. Nah, terus Anda menangkap begini. Yang pagi-pagi itu ya? Iya, hari Jumat Anda menangkap. Mana surat pemanggilan dari awal? Nggak jawab. Jadi nggak ada suratnya juga, langsung Tidak dipanggil, ada. langsung Dibawa surat Jelas nih, penangkapan. surat apa yang nggak ada? Yang dibawa surat penangkap, surat panggilan, KUHAP itu. Makanya kalau saya bicara pakai dasar, bukan opini, bukan narasi, pokoknya lawan. Enggak, kita dasar. Apa dasar? Jadi karena dasar. harus Tadi ada surat. Tahu saya nggak tahu soalnya. Ya tadi sudah, berarti Anda nggak Pasal berapa? dengerin. Pasal berapa? Sebutin. Nah, nggak Apa usah. bunyinya? Anda tadi sudah saya bilang. Bagaimana bunyinya? Sudah saya tadi Bagaimana bilang. bunyinya? Sudah saya tadi bilang, buat apa? Anda berarti mau belajar Saya dari nggak situ. tahu, iya makanya. Sudah berulang-ulang kok itu. Udah, lanjut lagi. Pertanyaannya apa? Bunyinya. Pertanyaannya apa? Bunyinya. Oke, Enggak, sebentar. enggak. Kita lanjut lagi sebentar. Ini urusan saya. Ya. Jangan kau potong-potong karpnya sendiri. Iya, kau juga Ya, jangan potong ya, ingat ya. Oke. 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 Jangan Deal. sok-sokan Jadi lu, tidak diem ada lu. tidak ada saling Eh, potong-potong. Kenapa? Lu Enggak, jangan kenapa? Iya, Udah, kenapa? Mau Udah. apa? Lu mau apa? Oke, sekarang gini. Kenapa? Ya. Gini, Amat lu. gini abang-abang. Lu mau apa? Saya tunggu dasar lu bicara. Oke, abang-abang gini. Kita Lu nggak punya dasar kita bicara. kesepakatan. Kita kesepakatan. Udah, oke. Cara lu. Baik, kita Baik. kesepakatan. Jadi tidak ada saling potong, saling menjelaskan. Oke. Oke, silakan. Ih, Bang. tadi begini. Ya, Oke. Bang, silakan. Oke, silakan. Ya, oke. Baik, Lihat. silakan. Bang Ade kita Silakan. kasih Kita pakai kesempatan. akhlak Oke. gitu. Baik. Ya, kemudian tadi soal surat. Ya. Tidak ada surat. Surat pemanggilan yang tidak ada berarti. Tidak ada. Ya. Saya bicara langsung sama penyidik. Bukan sama siapa-siapa. Tidak ada, diem aja. Hanya disodorkan penangkapan. Ya nggak mau kita tanda tangan. Surat dari awal itu mana? Oke. Kan ada batas waktu 3 hari dulu dipanggil. Ya. Setelah 1 kali dipanggil tidak. Ada surat kedua. Nah kalau kedua kali tidak, maka ada penjemputan. Ya. Pertanyaannya, ini kasus apa? Kok pakai dipaksa kayak teroris? Gitu loh. Oke, baik. Orang kasus koruptor saja masih dihormati. Bagaimana? Orang ini cuma kasus pencemaran nama baik. Ancamannya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Baik. 6 bulan ancamannya sama 2 tahun. Fitnah. Ya. Tidak ada penahanan, tidak ada penangkapan. Oke. Coba, begitu sakitnya pihak Polda, begitu urusan 5 jam sama Kejaksaan Negeri dikeluarkan. Dan tingkatannya Kejaksaan Negeri. Harusnya Polda itu setara dengan Kejati. Ini diturunkan grade-nya ke Kajari. Oke lah itu administrasi, boleh gak apa-apa. Tapi bagaimana terus? Begitu 5 jam, tahu-tahu sudah harus keluar. Ya. Dengan santai, dengan ini. Artinya kejaksaan memberikan pengumuman, di samping ada pengajuan, penangguhan, ya selanjutnya kami memang artinya tidak menahan Oke. dalam kasus ini. Artinya bagus sudah, luar biasa gitu loh ya. Tidak ada hal-hal yang bersifat ya kayak orang teroris begitu. Masa didatangin berapa orang waktu itu? Roy bilang, dan bisa dibuktikan itu ya. Ya. Masuk ke ruangannya istri lah. Untung sudah pakai celana pendek.
itu kan sudah tidak berakhlak gitu begitu. Oke. Nggak bagus gitu loh. Oke, itu soal lain ya, soal Enggak, bagaimana ini cara penting. penangkapannya ya. Penangkapan ini harus dilalui dengan sopan. Dengan surat cukup. Nggak perlu didatengin paksa. Nah dengan surat itulah makanya harus datang. Dan ingat, 6 bulan wajib lapor. 6 bulan. Dan ini yang Jarang loh ya. peradilan juga nanti. Jarang dengan kasus begini nih wajib lapor sampai 6 bulan. Ya. Coba Anda cari di Google Ya, manapun. dengan ancaman hukum yang cuma 6 bulan juga Ya, 6 Baik. bulan. Satu itu. Pada saat 6 bulan dia wajib lapor setiap minggu ke semuanya ya 5 orang ini. Harusnya kan ada surat disuguhi. Pak, Bu, tolong dong hari ini datang ya. Ini kasih uruskan. Maaf saya nggak bisa nganterin. Untuk apa pemeriksaan tersangka? Bagus kan? Oh baik, selesai. Oke. Tidak datang, baru dikirimi surat yang kedua. Dengan itu, misal tidak ada kontak, misalnya, tidak ada lisan, tidak ada surat, baru didatengin. Oke. Berikan surat. Ya. Oke. Kedua, baru dijemput paksa. Prosedur itulah yang penting. Yang Jadi tidak ada. ada surat panggilan. Bukan yang nggak ada, itu yang penting. Itu yang penting. dilakukan. Baik. Itu. Saya ke Bang Ade. Ya, sekarang. Tadi disebutkan oleh Pak Azam bahwa penangkapannya memang tidak disertakan surat. Ya. Ya. Yang seharusnya itu jadi salah satu prosedur. Yes. Kalau Jadi, kalau jadi Bang Ade. menurut kalau saya, Ya. kan dasar hukumnya jelas. Jadi penangkapan itu pasal 17 KUHP, ya itu namanya bukti tangkap tangan. Pasal 17 itu KUHP, ya. Ya. Terus kemudian alasan tertentu, ya penangkapan. Terus kemudian ada pasal 18 ayat 1 dan ayat 3. Kewajiban surat tugas. Itu semua ada. Ketika penangkapan ini, kenapa tidak melalui pasal yang disebutkan tadi rekan si Jawad? Karena ini bukan pemeriksaan. Ini penangkapan. Penangkapan itu tidak harus melalui surat. Tapi yang penting memiliki surat tugas. Jelas di pasal 18. Jadi surat tangkap. Bukan surat panggilan yang dibawa. Nah pertanyaannya, ada nggak surat penangkapan? Ada. Karena yang ada surat pemanggilan. Tapi surat Bukan. penangkapannya ada. Ini kan Ya. surat penangkapan. Ya. Ada nggak izin pengadilan? Ada. Kan itu. Jadi kalau kita berbicara hukum, memang betul Bang rekan bilang harus dipanggil kalau membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Panggil dulu. Tuh kali nggak 2 kali dia mangkir, tangkap. Itu pemanggilan untuk pemeriksaan bagi tersangka. Ini nggak perlu diperiksa lagi. Tidak ada pemeriksaan lagi. Penyidik menyampaikan bahwa ini sudah cukup pemeriksaannya. Sisa mau diserahkan ke kejaksaan. Ya, dia mengeluarkan surat tangkap. SPK namanya. Ya kan? Nah, terus masalahnya di mana? Nah, sekarang poinnya adalah saya sepakat dengan Bang Hasan mengatakan bahwa ini salah prosedur. Oke, kalau itu salah prosedur tentunya ada prapit dong. Iya dong? Ya. Sudah. Sudah dilakukan kan? Ya. Nah, sepakat. Saya tidak membantah itu. Tetapi apakah penyidik salah? Yang menurut saya semua prosedur sudah dijalankan dengan benar. Itu penyidik. Ya kalau mau protes monggo silakan. Prapit. Ya. Oke. Yang menjadi persoalan di sini saat ini adalah terjadi prapit nih. Nah, prapitnya ini yang menurut sepengetahuan saya, ya, selama saya berprapit, baik itu anggota kami di lapangan, semua teman-teman, dan saya juga pengajar di PKPA UPA bagi advokat, itu selalu kami sampaikan bahwa prapit itu materinya harus jelas, apa yang diprapitkan itu yang harus dijadikan acuan. Nah sekarang saya menjadi tanda tanya. Kok prapit, ada prapit aneh seperti ini ya? Prapitnya itu gini. Ya. Ini saya lihat di SPPP ya. Karena kami juga, LP kami juga dimasukkan di dalam prapit. Jadi yang di prapit itu pasti informasi diberikan ke pengadilan. Dan mungkin kita kan disuratin melalui lecumanan. Jadi yang di prapit itu disampaikan kepada pengadilan itu laporan polisi LPB 28314 2025 SPKT Polda Metro Jaya pelapor Haji Insinyur Joko Widodo 1. Junto LP
nomor LP B 978/4/2022 Polres Metro Jakarta Pusat tertangkap pelapor Andi Kurniawan. Kemudian LPB 1387 Polda Metro Jaksal ya, Becumana. Ya. Terus kemudian Maret Samuel Sauker, ya kan? Oke, jadi diprapit. Terus pagi tadi aku nanya sama jaksaku karena beredar isu framing, nyampaikan bahwa kita dikesampingkan. Tanya jaksaku, telepon, Becu, lu tanya jaksamu. Siapa yang pemeriksa jaksamu yang kemarin kasih SPDP, yang kasih ini, kasih ini? Dia bilang, pemberitahuan itu, sesuai surat menyurat. Mana surat kesampingkan? Ada judul surat itu, kesampingkan itu. Pembatalan itu, minta. Saya bilang, bukan cuma mereka bisa perapit, kita juga perapit dia. Nah, akhirnya, ini enggak lah bang, ini on the track. Nah, kan? Jadi, kalau ini tidak on the track, ya kan di materi gugatan kan ada LPA bang. Oke, sebelum berarti itu artinya isu, saya tidak tangkap. Sudahlah, berarti isu aja. Siapa yang nyebarin isu, Bang? Ya si Gofur kan di salah satu media mengatakan bahwa ini kesampingkan. Sehingga saya agak sedikit tensi naik lagi kan. Tadinya aku udah tenang-tenang, tensi naik. Apa ini kok bermain-main dengan laporan polisi? Kita mencari keadilan. Pak Jokowi ini mencari keadilan. Kami juga based on alat bukti. Laporan kami based on alat bukti. Tidak ada satupun kami niat-niatnya untuk mencelakai anak bangsa, nggak ada. Kita menyerahkan kepada hukum. Dan kalaupun ada tindakan-tindakan penyidik, tindakan-tindakan kepolisian, tindakan kejaksaan, monggo kerso, lakukan upaya hukum. Let's say, take or leave it, selesai, bos. Ya kan? Nah, itu pandangan yang pertama. Yang kedua yang menjadi ganjil juga di dalam perapit ini bahwa ini ya Refli Harun, saya nama yang pengacaranya, Refli Harun SHLM, Kombes Pol Purnawirawan Yaya ini Ristan Simbolan Esa, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Metun Nurjami Salsabila Graha, Afandi, Budi Arianto dan lain-lain. Cuman nama Bang Asam katanya bagi tim kan, nah, kita hargai itu. Oh bagi tim tentu biasanya pengacara yang dibagi-bagi itu. Nah, dia menamakan namanya Tim Advokasi Litigasi Keadilan dan HAM, Talkham. Ya, di sini dimasukkan pasal. Anehnya nih, dimasukkan pasal HAM, pelanggaran HAM. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang digugat. Ini biar publik tahu. Yang digugat pemerintah Republik Indonesia. Ceki, Presiden Republik Indonesia. Ya. Ceki, Kapolri. Kapolri itu biasa kalau polisi atau kejaksaan itu memang harus jurusnya ke situ. Saya setiap mengadakan PA upah di advokat biasanya saya sampaikan, kamu harus fokus misalkan kepolisian. Tapi jajaran paling atas sampai ke bawah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok pemerintah RI Ceki Presiden Republik Indonesia? Iya kan? Artinya menjadi question mark aku. Terus kemudian kejaksaan kan nggak menahan kan? Tidak melakukan penahanan. Melalui kewenangannya, kita terima. Saya tidak protes. Kita terima bahwa ketika kewenangan itu digunakan dan itu baik menurut kejaksaan, terlepas ada yang terlukai di sini, ya. Yang menjadi bingung pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, kok apa korelasinya dia digugat? Ada apa? What to the maksud? This is for perapit ini, ya? Itu yang pertama. Bahwa apakah paling mudah mendapatkan satu putusan pengadilan yang tidak perlu dibanding dan tidak perlu dikasasi adalah perapit? Nah, ingat, ini agak melenceng jauh, tetapi hal ini pun tidak akan berlaku sih. Artinya ini hanya sesuatu yang bisa disimpan nanti untuk disebarkan ke publik ketika ini kemenangan ini terjadi di perapit, tentu disebar ke publik. Lihat nih, Presiden Republik Indonesia telah melanggar HAM, kan begitu. Karena materi-materi yang dimasukkan adalah pelanggaran HAM. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalau berbicara kewenangan, kita terima. Saya Bang Asam dengan segala hormat
semua stasiun masyarakat Indonesia, kita menerima bang. Tidak protes bang kalau itu kewenangan bang. Tidak. Tetapi harusnya dijelaskan ke publik. Iya toh, bahwa kenapa ditangguhkan. Alasan penangguhannya, terus kemudian apakah ini penangguhan atau pemberhentian penuntutan. Jadi itu yang masih belum jelas. Yang pertama. Yang kedua, BA koordinasi. Sepengalaman saya, ini kan ada koordinasi antara penyidik dan pihak kejaksaan. Biasanya koordinasi ini dilakukan ini tentu mengikuti terah daripada sistem SOP mereka. Biasanya gini, jaksa wilayah atau katakanlah Kejari itu harus tegak lurus dengan Kejati. Kejati tentunya tegak lurus dengan Jaksa Agung. Kan begitu tuh. Ya. Ini sudah hukum yang memang harus diikuti oleh para jaksa. Nah, kemudian polisi mengadakan koordinasi kepada jaksa. Seandainya jaksa tidak mengatakan nih, katakanlah begitu dalam pihak koordinasinya, jangan ditahan ya karena kami nggak mau nahan. Itu pasti tidak dilakukan penahanan. Atau tidak dilakukan penangkapan. Oke. Kenapa begitu? Karena itu memang itulah namanya koordinasi. Adalah satu kesepakatan antara instansi dengan instansi lain untuk melakukan tindakan yang sama. Agar kenapa? Saling menjaga. Menjaga instansi ini tidak menjadi satu instansi yang dianggap bahwa kok bisa memungkiri dari satu komitmen bersama yang tiba-tiba belok. Karena gini, saya yakin betul polisi tidak akan berani untuk melakukan penangkapan atau penahanan kalau tidak di P21. P21 itu adalah sesuatu yang sudah diterima ijab kabulnya oleh kejaksaan. Wahai polisi, kamu P21 kan, kemudian bawa alat bukti bersama dengan para tersangka. Jadi sepengalaman saya ngajar juga begini, Mbak. Saya ngajar pun di PKPU begini. Berkas lengkap. Berkas lengkap. Wahai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena ini tidak ada di dalam teks kemahasiswaan ini. Ini ada di PKPU dan UPA pada saat para lawyer pengen menjadi pengacara. Ini selalu kita. Maksudnya Bang Ade, kalau emang itu jelas nggak lengkap bisa dibalikin gitu. P21 dulu, P21 udah ada kan? Wahai polisi, bawa alat bukti tersangka. Kan begitu bahasanya. Cuman ini aku pakai biar dipahami masyarakat. Iya dong. P21. Artinya lamarannya sudah ada. Secara bahasa bisa dipahami nih. Kemudian ya kepolisian merespon ini tentu dengan koordinasi. Baik kapan harinya, tanggalnya, dan kapan batas waktunya. Kan itu. Oke, batas waktunya sekian-sekian. Oke. Terjadi komunikasi dong. Ini saya perlu lakukan penahanan karena di atas 5 tahun atau seperti apa? Iya kan? Karena kan pasal 3235 ini kan melekat ini. Kan ada di Prapit. Melekat. Jadi based on alat bukti kita nggak bisa cuma, oh harusnya tidak boleh pasal 35, ini pasal penyelundupan. Itu pendapat. Monggo silakan di dalam Prapit ini, yang saat ini, silakan. Di dalam peradilan nanti, silakan. Berpendapat. Nah, sebentar, sedikit lagi. Sudah bawa kau ya, saya tangkap atau seperti apa nih? Kalau aku tahan, kamu tahan juga. Oh tentu, ya dong. Kalau kau nggak tahan, saya nggak nahan. Ini sudah hal yang menurut saya kesepakatan yang sudah dilakukan, makanya di P21. Kalau tidak di P21, ini yang biasa kami lakukan, yang kami lihat. Tapi kan kembali kepada pihak-pihak antara penyidik dan pihak kejaksaan. Kenapa? Kalau ada kewenangan di situ, ya kita mau bicara apa? Kita harus nerima dong. Lapang dada dong. Ya kan, apapun alasannya seorang jaksa, monggo kerso. Silahkan. Alasannya adalah adanya intervensi dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Itu kewenangan. Kita lihat. Nah, tetapi yang saya sayangkan kok jaksa yang sudah mengambil risiko besar, polisi yang mengambil risiko besar, tetap juga diprapit. Apalagi membawa-bawa presiden. Padahal berterima kasih terhadap presiden, Mbak Tifanya, tetapi memprapit presiden. Kan ini. Jadi saya question mark betul. Yang bisa menjawab ini saya meyakini bahwa hanya para pemangku kebijakan hari ini, termasuk
Jaksa Agung, dan juga Kapolri. Ya, jadi artinya tapi apapun itu kita terima. Ya. Kita nggak pernah mau ribut-ribut. Cuman kemarin ungkapan kekecewaan kami, karena kami mengikuti bahwa ini sudah P21, kami tanya penyidik, karena kan konsultasi antara pihak pelapor dan pihak penyidik itu dimulai dari SPKT sampai dengan penyidikan, dan kami tidak intervensi, kami melakukan dialog. Di mana Bang sudah sampai mana, itu kan wajar kita kontrol. Ya, sama dengan pihak mereka juga mengkontrol, misalkan kepolisian, di mana Pak kok bisa, itu hak, semua hak teman-teman. Kami tidak pernah komplain itu, tetapi kami melakukan koordinasi dan mengetahui bahwa oh segitu ya, oh ternyata pada saat ijab kabul tidak kuterima nikahmu. Artinya ada yang terluka institusi di sini, menampar keras institusi yang ada. Artinya seperti itu. Jadi ya tetap kami menganggap bahwa ini kewenangan, kami tetap menerima walaupun ada kekecewaan kami terhadap penegakan hukum. Artinya kita tidak mempermasalahkan. Kita lihat nanti tanggal 29 ini rapid sudah dimulai, ya kan? Ya kita lihat nanti. Mudah-mudahan ini tidak ditunggangi oleh politik, ya. Yang bisa lebih dampaknya lebih besar karena memasukkan Presiden Republik Indonesia dalam rapid test. Terima kasih. Oke, udah pulang ya? Belum. Ada hal lain. Ada hal lain juga. Yang kemarin ramai juga berkembang. Abang menyebut juga, Bang. Ada orang besar. Itu yang disebut. Ada orang besar. Tapi saya mau sebelum ke Abang. Ke Pak Azam, disebut ada orang besar katanya Pak. Bukan orang kecil kan aku. Nah, emang benar Pak ada orang besar di balik penangguhan penahanan. Bilang. Tapi kalau dari sisi apa? Tidak ada. Jadi ini pure menurut Abang pure kewenangan jaksa. Karena memang jaksa meneliti, setelah meneliti, menceklis, melihat yang tepat memang pasalnya hanya itu. Kalau pasal itu kami melakukan penahanan kan salah. Nggak boleh. Nah, untuk memperkuat rekan-rekan, Pak mungkin mau diajukan kita penangguhan, oh boleh, tidak apa-apa, silakan. Ada berapa? Hampir 100 yang jamin, oh tidak apa-apa. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Orang besar. Boleh. 100 penjamin ya? Tetapi konteksnya bukan karena faktor itu, yang utama itu jaksa meneliti setelah menceklis, ya memang kasusnya kasus itu. Lah kalau kasus itu tidak bisa melakukan penahanan, makanya secara otomatis. Nah sebelum itu, karena waktu itu sang Haji ya, saya waktu itu nggak ikut, tapi ada di situ. Jadi menurut keterangan termasuk Roy juga, termasuk Mbak Tifa juga, bahwa dia sempat disodorkan untuk RJ. Oh, ya. Oleh JPU. Oke, Ya, menarik nih. artinya mungkin saja bahasanya, Bu, Pak, kalau begini kasusnya, ya kenapa nggak RJ aja, nggak usah ribut-ribut. Nolak. Enggak. Apa alasan penolakannya? Saya ingin sidang berjalan. Saya ingin Pak Jokowi duduk untuk menjelaskan semua itu. Oh, bagus. Terus apakah karena situasi begini mungkin ada hal-hal yang sifatnya takut salah atau enggak. Intinya saya tetap berharap sidang. Tetap kekeh berharap sidang, bahwa saya berharap karena yang melaporkan delik aduan absolut atau delik mutlak itu adalah Joko Widodo. Mari kita bedah. Mulai dari semuanya akan kita tanyakan. Pertarungannya di persidangan. Satu itu, oh baik kalau begitu. Nah, mungkin tentang penahanan kan saya kira sudah cukup lah. Pertanyaan cukup gimana? Ya kita nggak menahan. Ya, ditanya balik dasarnya bagaimana, dan sudah itu selesai lah. Nah itu. Jadi poin-poin di situ. Terus sempat juga sang Haji bertanya kepada penyidik, ini kan yang lapor ada 3, bagaimana? Kami yang 3 enggak dulu, kami fokus di Pak Jokowi.
Artinya bahasanya dikesampingkan dalam konteks bahasa. Oh, bukan di Jadi, situ, Bang. ya artinya bahasa itu dikesampingkan. Hanya Sang Haji bertanya terus apakah Salah dong saya nanya. apakah Dia marah-marah. perkara ini? Ya kan Sang Haji punya legal standing ya. Nah, kalau beliau kan ke Pak Jokowi nggak ada legal standingnya, ya kan? Kalau kita ini kan Roy. Kali ini betul. semuanya, ya kan Betul itu. tidak ada legal standing di laporan Pak Jokowi, tetapi di laporan kami 160 itu delik. Nah, Ada. itu sampai dikejar pada saat Jadi, itu. Ini kan kalau bahas ada legal delik standing sama aduan, kita nggak bisa. ada delik Kalau aduan, bahasa Pak Jokowi. ada pasal 160. Bagaimana? Jaksa cuma ketawa. Sudahlah bang, nggak usah itu bang. Kita fokus dulu di sini. Oke, ya dikejar lagi sama Sang Haji. Artinya 160 itu delik materialnya ada nggak? Ketawa juga. Dia tidak menjawab. Sudah. Oke, sudah terakhir kata Sang Haji. Jadi poinnya gimana? Tidak menahan. Ya di samping diperkuat dengan jaminan, ya kan, dan ada penangguhan. Ya memang tidak bisa pasal ini untuk menahan. Ya. Kalau menangkap kan 1 kali 24 jam. Sudah kelar itu. Ya. Gitu loh ya. Jadi Terus- pasal 3, maaf Bang Hasan. Oke. Kalau pasal 32 dan 35 juga dikesampingkan ya sama jaksa ya? Ngomongnya Kemungkinan. gitu dia. Karena fokusnya di situ. Kemungkinan maksudnya bahasa Ya, jaksa pada bahasa saat kemungkinan. itu pasal 35 yang Kalau memang pasal 35, pasal 32 itu menjadi pertimbangan, nggak bakalan keluar. enggak jaksa Iya, jaksa. Nggak Jaksa ngomong bakalan. itu Bang. Enggak, pertimbangan kita. Oh pendapat apa? Ya, pertimbangan kita. Kalau Pertimbangan pasal apa? 32 Bukan ITE jaksa. yang 8 tahun itu, Ya. pasal 35 yang 12 tahun itu masuk kategori ini urgent, nggak mungkin keluar. Artinya Roy dan Tifa tetap masuk. Oke. Tapi Nah. karena pertimbangan jaksa difokus, dia bilang 310, 311. Malah sama kami, ini yang benar yang mana sih 310, Betul itu 311? ada pertanyaan. Gitu. Ah. Nanti bang, lu nanti gimana? Harus jelas sebenarnya. Gampang lah itu. Loh, fokus yang ini dulu. Saya artinya bicara keadilannya dulu karena menyangkut pasal ini kami tidak nahan. Oke. Di samping pengajuan, penangguhan dan jaminan. Artinya tambahannya. Ya. Nah gitu. Sudah clear sampai di situ. Makanya Roy, beliau termasuk Dr. Tifa. Saya ini kan sampai dikategorikan tahun 65 PKI. Kenapa dia datang kok ngeruduk-ngeruduk karpnya sendiri, ngebel tatu-tatu? Apa maksudnya? Ini dia lah. Pada saat penangkapan. Pagi-pagi ya? Pagi, setengah 7 kurang itu. Yang paling lucu, oke Roy, Kadang-kadang bunyi. disodorkan, Ngeri kali ya. disodorkan penangkapan. Apa maksudnya? Kata Roy. Mana surat pemanggilan saya? Oke. Udah nggak usah. Loh, kok nggak usah? Mana pemanggilan saya? Masa begini caranya? Kata Roy. Udah kalau gitu gini, saya akan ngontek pengacara. Oh, udah bisa, udah boleh. Lu. Ini KUHAP loh yang ngatur, Ya, yang ya, ya. baru loh. Nah itu kata Roy ya. Termasuk kalau nggak keliru di CNN tadi malam juga. Sempat bicara. ada pelarangan itu. Tuh, iya. Yang paling Penangkapan lucu, nggak harus. mau mandi nggak boleh. Raupan itu aja karena terpaksa. Baju kaos yang dipakai ya itu. Mau sarapan nggak boleh. Ya. Mau ngambil obat nggak boleh. Saya mendampingi loh ya. Ya. Waktu di Polda mendampingi, bukan di Di rumahnya. rumahnya. Oke. Saya merasa sedih. Ya, oke. Loh, kok begini caranya? Baik. Kita stop dulu di situ Bang Azam. Ya. Ya, Pak Azam. Kalau Bang Ade gimana? Ya, saya sepakat dengan Bang Hasan. Ya. Sepakat banget. Ini adalah keterangan jaksa, ya. Publik harus tahu bahwa jaksa peneliti yang ditemuin oleh Abdul Ghafur Sang Haji dalam keterangan Bang Asam mengatakan menyampingkan pasal-pasal 35, 32 dan pasal 160. Fokus di sini dulu. Oh, oke. Bukan fokus di sini dulu. Oh. Maksudnya 311, 310. 310, 311. Yang lama, yang baru kan 433. Iya, artinya tadi Pencemaran pembicaranya dan- kan begitu kan? Iya, kan begitu. Jaksa menyampingkan dulu Fokus di pasal ini dulu. Bukan bahasa menyampingkan. Fokus. Kita Oke, tidak bicara oke. menyampingkan. Oke, terkait orang besar, Nah, pemeriksa.
Ya, spesial podcast ini. Spesial ya. Bentar. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. Orang besar. Ya. Oh, ditujukan ke kamera, Bang. Volumenya boleh digedein lagi Bang, sorry. Listio Sigit Dilihat di sana, Bang. Maaf. lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Ya. Presiden Prabowo marah kepada Listio Sigit pada kami. Dan itu saya sampaikan dalam podcast saya. Saya katakan begini waktu itu kalimatnya, kemudian oleh entah siapa di potong kalimat itu kira-kira 1 menit 2 menit kemudian beredar sangat viral. Saya katakan begini, saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Oke. Bukan saya begini. Saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Bukan dengan menteri. Nah, kemarin malam karena saya ngomong masih puasa. Kemarin malam menteri itu memastikan Oke. bahwa ketika Jadi? polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, Presiden Prabowo marah besar kepada Kapolri Listio Sigit. Oke. Gitu kan? Kenapa saya bilang saya mendapat informasi dari menteri itu terjadi, dialog itu terjadi ketika buka puasa bersama secara sangat terbatas dengan beberapa purnawirawan. Oke. Saya kira Jadi itu artinya bukan Kita dapat pesannya. Yes. Oke. Oke. Jadi begini, orang besar ya. mencatut nama Bapak Prabowo. Bahwa Prabowo marah. Itu kan isu. Cuma dari orang yang setingkat menteri. Menteri. Ya. Menteri. Ya. Ya dah? Ya. Jadi gini, Darmawan tidak akan berani. Kita ini advokat, Bang. Kita advokat, Bang. Ya. Bang Hasan. Kita nggak mungkin. Sebentar, Bang. Ada bilang saya barangkali diangkat jadi menteri. Sebentar Bang, saya ngomong dulu. Tidak mungkin kan mau menyampaikan sesuatu hal kalau tidak ada narasi. Yang kedua, Mbak Tifa sendiri ngomong, terima kasih Pak Prabowo, atas atensi apa namanya? Ada video. Ya, karena setelah penahanan itu pengeluaran kan penahanan. ya. Saya mendengar itu pada saat saya konferensi pers kepada wartawan yang penuh. Bang, udah dilepasin, Bang. Terus apa katanya? Ini videonya, kita tonton. Kita konferensi, Bang. Iya kan? Oh, ada andil di situ. Luapan kekecewaan ini ada. Ya. Iya dong, kecewa. Kami adalah pendukung Prabowo Gibran, Mbak. Relawan kami ini pendukung. Dan posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan? Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Kami normal melapor SPKT. Wah, waktu melapor tahapannya, ditanyain di SPKT itu sulitnya bagaimana? Karena kami tidak main atensi. Saya mau normal barang ini. Jadi menurut Abang ada yang mau adu domba nih semuanya. Pertama itu, yang kedua, saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum, Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan, Bang. Bukan persoalan 310, 311, manipulasi data elektronik 32 dan 35. Sampai saat ini itu tidak ada pembatalannya, Bang. Normatif, Bang, ini semua, Bang. Kami mohon melalui podcast ini, saya tetap bikin terang kasus ini betul-betul terang. Tetapi kalau ini betul-betul sudah menjadi satu keputusan dan kewenangan kejaksaan dan tidak bisa berbalik arah lagi, saya minta yang akan menyidangkan ini hakim terbaik di Republik ini yang harus betul-betul menyidangkan, baik itu Pradip maupun hakim nanti yang ada di pengadilan. Karena kami tidak akan ada, kami hanya menjadi saksi di sana. Karena kami tidak mendampingi Pak Jokowi pada saat itu, pada saat dilakukan persidangan. Maka kami meminta negara perhatian khusus, bukan karena ini Pak Jokowi, bukan, karena ini adalah rakyat Indonesia. Beliau bukan tidak berkuasa lagi. Beliau tidak berkuasa lagi. Beliau mengharapkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum. Di mana Pak
didatangin kuburan dengan alasan Ya. alasan yang sangat tidak masuk akal. Ziarah. Mendatangi kuburan, mengatakan ziarah, tapi mau tes DNA. Bu Tifa dan Refli Harun ke sana, podcast di depan. Saya mau bertanya kali ini, sekali lagi saya bertanya. Ketika Mbak, abangku, abang ini, saya datangi dan saya podcast, saya mau tes DNA. Ini bukanlah ibu dari Bang Asam. Bukan Mbak punya ibu. Ibu Anda sudah meninggal dunia. Saya minta negara ini memperhatikan sedikit saja jasa Pak Jokowi. Tidak usah dalam pembangunan Republik ini. Tidak perlu itu. Tapi perbuatan baik. Dia menerima rakyat Indonesia dengan lapang dada. Hanya itu saja dia hargai oleh negara. Cukup bagi kami relawan. Kami tidak marah. Kami terima kasih sudah dilakukan penegakan hukum dengan kewenangan. Sah-sah saja. Tapi di pengadilan kami memohon. Saya minta pengadilan menghadirkan hakim terbaik di Republik ini yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu harapan kami. Mari kita based on alat bukti di peradilan nanti. Masih udah disiapin ya Bang, alat bukti segala macam untuk Sudah, diprofit. Berkoper-koper. Berkoper-koper, baik. Dari pihak kita, dari pihak Bang Asam nggak ada. Dia kan tersangka kan. Baik. Oke. Tapi menarik tadi obrolannya gitu ya. Mengenai orang besar sudah diklarifikasi juga. Ya nanti bagaimana pra peradilan itu akan menjadi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia juga. Gitu ya. Tapi ada satu lagi Mas Rizky, karena kalau misalnya kita lihat kalau Roy Suryo tetap nanti akan melangsungkan atau mengajukan pra peradilan, tapi Dr. Tifa mencabut pra peradilan. Nah ini kenapa? Apa alasannya Dr. Tifa kira mencabut pra peradilan ini? Hari Kamis besok kan sidang. Berarti kan sudah tidak layak juga untuk diajukan. Karena kan percuma. Udah dicabut ya perapitnya Mbak Tifa ya? Sepertinya demikian. Mbak Tifa sudah tadi konferensi. Iya, tadi udah. Tapi Roy nggak apa-apa. Iya. Maksudnya karena kan Roy belum ada jadwal. Ada tanggal 29 Bang. Bukan itu yang prapit, maksudnya yang persidangan. Oh belum. Ya, sidang Jadi pertama gini, Dr. Tifa dulu tanggal karena Abang 2. tahu harus di hold kan, sampai 7 hari persidangan maksimal 14 hari. Oke. Berarti alasan dibalik itu sebenarnya karena sidang udah mendekati begitu. Iya, Bukan ada alasan lain. Nggak ada. Jadi Normatif. Jadi itu memang bahasa hukumnya kalau sudah begitu kan nggak nutut. Gini loh, pengajuan pra itu seperti besok tanggal 29. Belum tentu kan dari Polda datang. Kadang-kadang bisa dimundurkan 1 minggu. Ya kan? 1 minggu itu ya Pada peraturan. harus. Tapi kan kalau tidak siap bisa mengajukan syarat minta waktu lagi dan terakhir itu Terakhir. tidak bisa. Cuma 14 hari. Ya, karena 1 minggu itu full berjalan sampai putusan. Begitu. Nah, jadi saya pikir itu hal yang normal. Biasa. Biasa. Tapi kalau yang Mbak Tifa, kalau Senin diajukan, Kamis sudah mulai sidang 301 nomornya itu perkaranya, ya nggak bisa, nggak percuma. Artinya, pasti gugur. Buat apa capek-capek? Jadi ya. Tapi nggak serangkaian Bang. Kan yang Tifa yang sidang duluan. Split kan? Iya, saya rasa juga kalau sidang hari Kamis nggak masalah kan Mbak Tifa. Terus nanti Itu pertimbangannya rekan-rekan lawyer. Dan kan bisa bagi Bang, kan banyak tuh. Mungkin Mbak Tifa sendiri yang mau begitu. Iya. Jadi itu keputusan karena memang tadi disampaikan juga memang mau meneruskan melanjutkan ini untuk ke persidangan. Oh Kamis gitu ya. kapan Bang? Kamis kapan Bang? Kamis tanggal 2 Juli ya. Oh keren. 2 Juli. Iya 2 Juli Yes, benar kan? oke. Ya. Oke. Di timur, di PN Timur. Ya, kira-kira begitu. Kita berharap nanti di pra peradilan ini semuanya bisa berjalan lancar gitu ya. Jadi masyarakat ini banyak yang Hati-hati. Hati-hati. Ya hati-hati bahwa ada presiden turut tergugat. Ada yang viral itu juga bilang barangkali mau diangkat jadi menteri. Itu viral juga. Maksudnya Bentuk kesalahan. Maksudnya ada yang mau diangkat jadi menteri. Sekalian yang berikan nih. Kita kalau kesel kan kadang-kadang begitu Mbak. Ya, Bang Rizky. Artinya, buset gini amat sih. Jadi itu biasa. Luapan kekesalan. Sehingga pasti bersendiran dengan Prabowo. Karena yang bisa angkat menteri kan presiden. Nggak mungkin gubernur. Apalagi gubernur BI. Oh berarti Prabowo andil banget ya? Iya betul kata Mbak Tifa. Iya kan? Terima kasih Pak Prabowo. Itu gini sebenarnya tidak ada hubungan. Jadi begitu saya tanya juga, begini Bang, negara kita kan ada presiden.
wajar dong kalau kita menyampaikan kepada presiden. Oke. Tapi memasukkan Terima dalam kasih. rapid. Ya, wajar dong dia bilang gitu. Artinya tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada Toh, hubungan. sampai sekarang kan berjalan kan prosesnya. Oh, jadi terima kasihnya sebagai Pak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Iya, begitu aja karena- ya. karena makanya juga di harus negeri dirapit. ini- Ya kan harus Di negeri ini, dirapit. nah, makanya gini, makanya saya bilang apa? Karena kenapa kok ada ke presiden? Buktinya presiden dirapit kok. Jadi nggak ada masalah soal itu. nggak ada masalah. Karena menganggap negara ini punya presiden. Oke. Jadi karena punya presiden, Jadi dia pelanggaran menyampaikan. HAM nanti. Biar dapat Sempat- atensi. Kita berdua menang. itu ya, aja. rapidnya. Saya kira nggak ada masalah. Kalau menang kan bagus. Artinya juga. soal ini kan Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. yang Betul, diperapit betul, kan betul. soal penangkapan. Betul. Penangkapan, baik. Artinya Walaupun presiden nggak menangkap, penangkapan tapi telah pelanggaran HAM. penangkapan itu kan ada pelanggaran HAM-nya. Iya. Oke, Siap. menurut dari kubu Mas Roy dan Oke. Dr. Tifah. Baik, terima kasih. Iya. Bang Ade, terima kasih Pak Terima Azhar. kasih. Karena Tapi waktu yang- juga. Tapi yang kasih. saya Terbatas. bukan yang saya Makasih ya, belum Bang Gus. jelas, saya tanya soal ziarah itu apa bacaannya. Nanti saya tanya itu. Oke, Ya, baik. Iya, iya, Nanti di lain iya, kesempatan iya, kita iya, akan iya, hadirkan iya, juga iya, untuk iya. bahas itu. Tapi Makasih Oke. Rizky. Terima kasih, Ya. Rizky. Terima Mas kasih, Ella, makasih. Bang Ade, terima kasih Bang Azam. Ya. Tentunya dengan tadi kita bahas sudah cukup bikin terang ya, dan kita Ya. akan lihat bagaimana nanti persidangan baik itu di pra-peradilan maupun di sidang perdana Dr. Tifah pada tanggal 2 Juli nanti kita lihat semua fakta-faktanya apa yang dibeberkan begitu ya, bagaimana keberlanjutan dari kasus ini. Oke, terima Saya kasih. tanggal itu nggak ada. Oke, berarti akan diwakili tim lain. Bukan. Oh, Bukan, saya lagi ngurus Bukan 2 bagian. orang tua Oke, Oh, baik. di oke. Surabaya. Baik. Siap. Sakit. Ya. Tidak masuk Oke. dalam litigasi. Baik, oke, terima kasih Sobat News setelah gabung bersama kita di Bikin Terang, dan sampai jumpa lagi di Bikin Terang selanjutnya. Saya Fazila Kairunisa, Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa. Thank you Bang, Terima kasih. thank you.